Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama menjalani kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di dalam relasi kita satu dengan yang lain, ada banyak tantangan, pergumulan, kehidupan yang hadir di dalam kebersamaan kita sebagai jemaat Tuhan. Dan ketika ada berbagai kemungkinan masalah yang muncul di dalam kebersamaan kita, maka ada hal penting yang perlu kita lakukan supaya kita tetap bisa menjadi bagian satu dengan yang lain. Dan justru disitulah yang kemudian menjadi penting untuk kita usahakan bersama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih ketika kita menyadari kemanusiaan baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menyadari bahwa di dalam kehidupan berjemaat bisa jadi akan muncul perselisihan, dan Rasul Paulus sudah mengingatkan supaya mereka saling mengampuni dan mengenakan kasih menjadi pengikat yang menyempurnakan relasi mereka. Nah, menarik, kemudian Rasul Paulus mendorongkan satu hal penting yang menjadi berkat dari kesediaan untuk mengenakan kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bagian terbaik itu akan kemudian menjadi hal yang membuat jemaat akan terus merasakan bahwa kehadiran Kristus di dalam kebersamaan sebagai satu tubuh itu akan membawa dampak yang luar biasa di dalam pertumbuhan iman yang dijalani. Kolose 3 ayat 15 berbunyi demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara, menarik bahwa Rasul Paulus menggunakan kata yang biasa dipakai di dalam sebuah pengelolaan atas wilayah kekuasaan tertentu dari kewenangan orang yang berkuasa atas wilayah itu, yaitu dengan kata memerintah. Kita akan ingat dengan kemudian kata yang dekat dengan itu, pemerintah, berarti penguasa yang kemudian mengendalikan secara umum keseluruhan hal-hal yang menyangkut pengelolaan akan wilayah yang menjadi kekuasaannya. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini Rasul Paulus tidak menunjukkan bahwa kita satu dengan yang lain, satu bagi yang lain adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan ketika kita satu tubuh di dalam Kristus, maka tentu ada yang memerintahkan keseluruhan tubuh kita ini sehingga kita menjadi berdaya. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam diri kita masing-masing, maka tubuh kita ini akan diperintah oleh otak yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan berbagai hal dengan baik ketika otak kita memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan. Semua anggota tubuh akan mendukung, dan kemudian kita bisa mengerjakan sesuai dengan perintah dari apa yang disampaikan oleh otak kita, dan kita bersama-sama ke sana. Nah, dalam hal ini, saudara-saudara, kita diajak untuk melihat bahwa sebagai satu tubuh di dalam Kristus, maka
yang diharapkan menjadi pemerintah dari keseluruhan tubuh kita adalah damai sejahtera Kristus. Saya rasa ini akan menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, maka perwujudan kasih yang mengikat dan mempersatukan itu menjadi mungkin untuk dilakukan. Karena ketika damai sejahtera Kristus yang memerintah, maka berarti kita memiliki kapasitas untuk saling mendukung satu dengan yang lain di dalam membawa suasana damai sejahtera yang Kristus hadirkan bagi dunia ini, dan secara khusus bagi kita sebagai orang percaya yang diikat sebagai satu tubuh di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, disinilah kemudian kita meyakini bahwa apapun juga yang menimpa, yang menekan kehidupan kita di dalam kebersamaan sebagai jemaat Tuhan akan mampu diatasi karena ada damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam kebersamaan kita. Ada satu tolok ukur bersama yang kita terapkan untuk kita dimampukan untuk mengatasi kesemuanya itu, dan suasana damai sejahtera itu menjadi wujud yang hadir baik bagi masing-masing pribadi maupun di dalam kebersamaan sebagai jemaat Tuhan. Dan disitulah Rasul Paulus kemudian menambahkan satu kata yang berharga untuk terus kita upayakan di dalam kebersamaan kita, yaitu bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa ada kasih yang mengikat kita. Bersyukurlah bahwa damai sejahtera Kristus itulah yang menguasai kebersamaan kita. Dan itu berarti kemudian kita secara positif bersama-sama mengupayakan itu, dan kemudian sebagai satu tubuh di dalam Tuhan, tentu kita akan menjadi berkat bagi banyak orang karena hal-hal baik yang ada di dunia ini boleh dihadirkan oleh kesediaan kita untuk saling mendukung satu dengan yang lain, bahwa kita adalah tubuh satu bagi yang lain. Kiranya Tuhan terus memampukan kita untuk menghadirkan kasih, menghadirkan damai sejahtera itu menjadi bagian yang melekat sebagai nilai-nilai utama hidup kekristenan kita, dan kemudian itu kita ungkapkan dengan baik ketika kita selalu mensyukuri hal-hal yang menjadi bagian kita itu untuk kita pancarkan sebagai berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.